Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalaladim amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tidak kata yang lebih indah selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberi anugerah terindah di dunia ini, yaitu nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Mari rasa syukur ini kita distribusikan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan dengan perbuatan kita yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat salam mari kita perbanyak, kita sering selalu pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, tidak abadi, ada waktunya, ada masanya. Dan hidup di dunia inilah hidup yang penuh dengan pilihan-pilihan. Dan selain di dunia kita tidak ada pilihan di dalam hidup. Tidak ada kreativitas, inovasi atau kemampuan kita untuk bisa memilih jalan-jalan yang ada. Dulu kita sudah dilewatkan kepada alam yang sebelumnya, sekarang di dunia, dan besok kita akan melewati alam yang akan datang. Yang pertama, manusia melewati yang namanya alam ruh, alam persiapan. Maka Allah menyampaikan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah pernah menyampaikan kepada kita dulu waktu di alam persiapan, alam ruh, sebelum manusia diciptakan. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Benar, engkau adalah Tuhan kami. Dan ini menjadi saksi bagi kita. Jadi manusia itu hakikatnya, asal muasalnya itu bertauhid ketika berada di alam ruh. Kemudian yang kedua, manusia dipersinggahkan di alam kandungan. Nah, kita semuanya pasti melewati alam kandungan itu. Kita berada di perut ibu, di rahim ibu kurang lebih 9 bulan. Kita juga tidak ada kemampuan untuk memilih, tidak ada kemampuan untuk berkreativitas. Kita sifatnya adalah pasif. Kemudian di alam kandungan itu kita kemudian keluar. Nah, sekarang inilah di dunia ini. Nah, di dunia inilah manusia punya banyak pilihan. Jadi kita ibaratnya itu berjalan, kita ada perempatan di situ. Ya mungkin perempatan, pertelon,
perlimaan dan sebagainya. Jalan-jalan itulah yang sedang kita lewati jamaah sekalian ini. Di situ juga ada lampu merah, ada lampu hijau, lampu kuning, ada rambu-rambu dan lain sebagainya. Nah, hidup di dunia inilah yang paling menentukan untuk nasib kita di alam yang berikutnya. Kita hidup di dunia ini sudah dipesankan oleh Allah yang sering kita dengarkan tiap Jumat, diwasiatkan oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Inilah yang akan menentukan nasib kita di alam berikutnya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kita diingatkan, sekaligus ini menjadi bahan renungan bagi kita, bahwa tujuan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah tujuan dari berpuasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hendaknya mari kita manfaatkan momen ini, kesempatan ini untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita sensus, kalau kita hitung manusia di dunia ini yang puasa dengan yang tidak itu banyak mana. Nah, ini menjadi jalan hidup bagi kita untuk memasuki alam berikutnya. Karena hidup ini kita sifatnya sementara. Yang sementara itu akan menentukan kita untuk masa-masa yang akan datang. Maka kita hendaknya berada di jalan-jalan yang benar, sebagaimana sering kita mintakan, kita doakan, sekaligus kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang sesat, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, kata dalam surat Al-Fatihah. Nah, jalan-jalan itu sudah jelas sekarang. Ya, jalan-jalan itu adalah jalan yang diberikan petunjuk oleh Allah, petunjuk oleh Rasul, yang kemudian ini menjadi jalan hidup kita, yaitu dinul Islam. Maka pesan Allah yang diwasiatkan oleh para khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini jalan-jalan hidup kita. Nah, setelah itu nanti kita akan kembali dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesadaran ini pula lah yang mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat kita, spirit kita dalam beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Karena manusia semuanya akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada yang punya, dan akan masuk ke alam berikutnya, yang keempat, yaitu alam barzakh, alam kubur, alam transit, terminal, tapi belum akhir dari perjalanan proses kehidupan manusia.
Di alam barzah itulah kita sudah tidak bisa memilih lagi jemaah sekalian. Kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita beramal baik, beramal soleh dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan nikmat kubur. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat, dosa dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan siksa kubur. Tentu kita sangat berharap, berdoa dan berusaha kita akan mendapatkan nikmat kubur. Begitu cepat waktu berlalu di dunia, sebagaimana nanti mudah-mudahan begitu cepat waktu berlalu di alam barzah, menanti datangnya hari kiamat. Dan di situ kita akan memperoleh apa yang kita lakukan di dunia ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah akan membalas kebaikan dari kita apapun yang kita lakukan, walau hanya sebesar biji zarrah, walaupun hanya kecil sekali. Tapi juga Allah akan membalas keburukan walaupun hanya sebesar biji zarrah, sedikit sekali keburukan yang kita lakukan. Maka jemaah sekalian, jangan khawatir, segala kebaikan apalagi di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan balasan kebaikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di alam barzah itulah kemudian kita menanti datangnya hari kiamat, menanti datangnya hari akhir, dan nanti kita akan kepada terminal akhir dari proses seluruh perjalanan manusia, yaitu di alam akhirat. Nah, di alam akhirat itulah kita akan ditempatkan di mana nanti jemaah sekalian. Dan penempatan kita di alam akhirat itu adalah sesuai dengan apa yang berada sekarang kita lakukan itu, yaitu di alam dunia. Maka barang siapa yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapatkan balasan kebaikan sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Bayyinah di ayat-ayat akhir itu. Orang-orang kafir itu akan mendapatkan balasan neraka, kekal di dalamnya. Sedangkan orang yang beriman, dia akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah perlunya kita memunculkan kesadaran di dalam diri kita. Mari kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini, khususnya lebih umumnya kita hidup di dunia ini, semua aktivitas, semua apa yang kita lakukan hari demi hari, waktu demi waktu, itu adalah iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia walaupun makhluk sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi kami akan kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu di neraka. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, 5 fase perjalanan manusia inilah yang menjadi bahan renungan bagi kita, sehingga memotivasi kita, memberikan spirit kepada kita untuk beribadah, untuk beramal, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini menjadi pengawasan diri kita, menjadi pengikat bagi kita bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian sebagai bahan renungan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.